Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Polri, ketemu lagi bersama kami podcast Humas Polres Buton. Bersama saya Bribtu Yunibasan. Salam presisi. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah kehadiran bintang tamu, seorang ustadz milenial, ustadznya anak muda, Masya Allah. Mari kita sambut Ustadz Muin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz. Namanya apa ya? Siapa namanya Ustadz? Laode Abdul Muin atau Ustadz? Tidak pakai ode, Ustadz Muin saja. Ada lanjutannya di belakang mungkin? Tidak ada. Jadi biasanya orang panggil Ustadz Abdul Muin, cuman karena kita sudah akrab, jadi Ustadz Muin saja cukup saya rasa ya. Ustadz Muin. Siap, baik. Ustadz Muin jadi ya ini. Boleh, siap. Oke. Ustadz Muin. Jadi Ustadz Muin ini alhamdulillah sudah bersama-sama kami di Polres Buton ya. Siap. Kurang lebih berapa tahun Ustadz? 3 tahun. 3 tahun dari 2018 ya. 2018 ya. Saya 2018 sudah bergabung di Polres Buton, tepatnya saya di masjid sebagai imam masjid Polres Buton. Awalnya bagaimana itu? Iya. Jadi sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Abdul Muin. Di masyarakat lebih dikenal dengan Muin. Alhamdulillah saya 2010 itu masuk pesantren. 2010. Ya, 2017 wisuda pesantren dan balik ke Buton, dan alhamdulillah direkrut sama dari Bimas, kemudian masuk ke Polres Buton sebagai rohaniawan atau imam di Masjid Baitul Jannah Polres Buton. Seperti itu. Gimana rasanya Ustadz gabung di Polres Buton di lingkungan Polri lah? Gimana rasanya? Ya alhamdulillah lebih kepada kayak terjaga lah ya, terjaga dalam segi apa saja, dan bil khusus alhamdulillah dengan saya bergabung di Polres Buton khususnya di masjid, alhamdulillah ada sedikit power diterima di masyarakat, yang notabene-nya di tempat kita ini kalau Ustadz tuh kadang, apalagi kita masih muda ya, masih berapa umurnya Ustadz? Ya, maksudnya belum orang tua lah. Kalau kita di Buton ini kan ada kayak diterima itu ketika umur kita sudah dibilang agak sepuh lah, baru kemudian diterima di masyarakat sebagai ustadz. Tapi alhamdulillah dengan saya bergabung di Polres Buton, alhamdulillah pada saat itu masih Kapolresnya AKBP Andi Herman. 2018 ya? Iya, kurang lebih 2018. Alhamdulillah dari situlah mulai masyarakat mengenal, karena sama beliau sering dibawa, apalagi pas Ramadan kita ada safari Ramadan, diperkenalkan kepada masyarakat. Alhamdulillah dari situ saya mulai dikenal dan diterima di masyarakat. Bukan cuma di Buton sini, alhamdulillah, termasuk di Bau-Bau, kemudian mulai menerima yang namanya Ustadz masih muda itu mulai diterima, alhamdulillah. Seperti itu ceritanya. Ustadz asli sini, asli Buton atau? Asli Buton, asli Buton ya. Cuman agak sedikit nggak tahu. Agak sedikit harapan atau? Ya lumayan lah kata orang. Siap. Ya Masya Allah. Jadi Ustadz, kira-kira hari ini kita akan bahas tentang Ramadan ya Ustadz. Ya boleh, walaupun dengan bulan suci Ramadan. Siap. Jadi kesibukannya apa Ustadz selama bulan suci Ramadan ini? Ya alhamdulillah kalau untuk setiap harinya sebenarnya standby di Masjid Baitul Jannah Polres Buton. Cuman terkadang kan ada panggilan, dan saya punya jadwal rutin juga di Masjid Pelabuhan Bau-Bau dan di Masjid Agung Kota Bau-Bau. Ya, jadi kalau ada bertepatan dengan malam itu, alhamdulillah diizinkan untuk kemudian mengisi di masjid. Tapi Ustadz kerja atau apa? Ya alhamdulillah staf honorer. Masih honorer, doakan mudah-mudahan kedepannya bisa jadi PNS biar bisa mengabdi full mungkin untuk bangsa dan negara. Asik seperti Ibu Yunibasan ya. Siap. Berarti sekarang masih setengah nih Ustadz, mengabdinya masih setengah ini. Iya, jangan juga setengah lah, 75% sudah mengabdi untuk masyarakat di bawah naungan negara, tapi insya Allah 100% untuk kampung kita tercinta insya Allah. Ngomong-ngomong soal Ramadan ini, Siap. apa sebenarnya yang dimaksud dengan bulan suci Ramadan itu Ustaz? Iya. Mungkin Sobat Polri Siap. di rumah sana Iya. Pada dasarnya seperti yang kita sudah banyak tahu ya, Ramadan ini adalah bulan tarbiyah untuk kita, buat pembelajaran untuk kita, bagaimana kita melatih diri kita ya untuk yang namanya ibadah ini ditingkatkan lagi. Mungkin ketika di luar bulan Ramadan ibadahnya ya ke masjid seminggu sekali ya, Jumat. Tapi bagaimana dengan Ramadan ini kita melatih diri kita untuk membiasakan diri kita, khususnya laki-laki, untuk bagaimana aktif dalam masjid, bagaimana yang tadinya di luar bulan Ramadan
kita baca Qurannya malas-malasan, tapi ketika bulan Ramadan banyak habis waktu kita untuk Quran ya. Banyak juga teman-teman saya lihat yang lagi tugas sambil menunggu juga banyak, dan alhamdulillah kita ada grup ya. Grup khatam one day one juz. one week, satu minggu satu juz. Siap, dan alhamdulillah teman-teman juga semangat, dan situ juga untuk memacu motivasi teman-teman. Di samping kita ada target grup itu sendiri, tapi setiap dari kita pun juga ada target. Nah, bulan Ramadan ini menjadi bulan untuk kita membiasakan diri, memaksakan diri, mentarbiyah diri kita bagaimana ibadah kita ketika di luar Ramadan yang mungkin cuma berapa persen dari semangatnya, ketika bulan Ramadan ini menjadi lebih full lagi semangatnya. Jadi kurang lebih seperti itulah. Tapi sebelum bulan Ramadan kemarin Ustaz, untuk anggota Polri sendiri, Polri Sebetulnya itu sudah memiliki grup sendiri. Siap, alhamdulillah one day one juz, satu hari satu juz. Dan alhamdulillah saya tergabung dalam situ, jadi bisa memantau teman-teman bagaimana semangat teman-teman itu dalam membaca Al-Quran, alhamdulillah. Nah, kalau hukumnya untuk orang yang bekerja nih, orang yang kantoran, itu gimana Ustaz dalam keadaan berpuasa tapi masih melaksanakan kegiatan kayak berkantor untuk anggota Polri khususnya ya? Siap, jadi itu luar. Teman-teman yang bekerja di kantor. Jadi sebenarnya gini, pada dasarnya puasa itu bukan kemudian menjadikan kita malas-malasan ya. Malah justru dengan Ramadan ini bukan cuma ibadah kita yang semangat, tapi juga kerja kita yang semangat, kan gitu. Banyak sekarang orang menjadikan puasa itu kayak ajang untuk malas-malasan. Saya malas kayak di kantor tidur-tiduran, ya kan? Dengan dalil, ada dalilnya nih. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Nah, ini banyak orang salah paham dengan hadis ini, ya. Jadi seolah-olah kalau kerja ibadah, tidur di tempat kerja, ibadahnya full. Berarti kalau tidur sambil bekerja, ibadahnya double katanya. Betul. Tapi tidak seperti itu sebenarnya. Yang perlu kita pahami, yang pertama, kebetulan Ibu Yubas tadi sudah menyinggung tentang hadis ini. Jadi hadis ini sebenarnya naumus shaim ibadatun. Hadisnya kurang lebih seperti itu. Apa makalah Rasulullah SAW. Nah, ini orang banyak salah memahami daripada hadis ini. Yang pertama kita tahu dulu kedudukan hadis ini dhaif. Jadi kalau dalam ilmu hadis itu dhaif itu berarti hadisnya lemah, ya. Berarti tidak kayak tidak bisa dijadikan dasar hukum. Ya, kalau dhaif itu lemah sekali untuk kemudian kita jadikan ini dasar hukum saya kenapa saya tidur karena tidur itu ibadah, tidak seperti itu. Bahkan ada ulama mengatakan hadisnya ini maudhu itu palsu, ya. Tapi kita tidak bahas itu ya, kita lebih kepada lah hadis ini dhaif. Cuman kebanyakan akhirnya orang salah paham. Salah pahamnya itu begini, Bu Ibas. Kan kadang orang gini, udahlah daripada saya menggibah, mending saya tidur kan gitu. Daripada saya main game online, mending saya tidur. Nah, ini sebenarnya mindset yang pertama harus kita rubah dulu. Karena lah, tidur itu ibadah. Ya, tapi sebenarnya tidur ibadah ini ibadah yang paling rendah saya rasanya. Kenapa saya katakan demikian? Coba kita bandingkan, daripada saya menghibah mending baca Quran. Ya, jangan mending tidurnya. Ya kan? Daripada saya menggosip, mending saya baca Quran. Daripada saya game online, mending saya baca Quran atau sholat sunnah. Nah, ini lebih baik, ya. Kalau dibilang ibadah, baca Quran ibadah jauh lebih baik daripada tidur. Sholat sunnah ketika di bulan Ramadan kedudukannya seperti sholat wajib. Lebih baik dong berarti daripada tidur. Nah, ini yang mindset pertama kita rubah. Beranjak daripada hadis ini adalah hadis dhaif. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ulama berpendapat begini, sebenarnya bernilai ibadah itu adalah begini. Contohnya Ibu Yubas setiap habis subuh biasa ngaji, ya. Biasa zikir kan? Ngaji, zikir, kemudian menunggu sholat isyraq gitu, ya kan? Jadi habis subuh itu tidak tidur. Tapi karena mungkin capek malam tugas sampai jam 3 subuh pengamanan misalnya, kemudian dilanjutkan dengan sahur dan tidak ada waktu istirahat, kemudian habis subuh biasanya ngaji, zikir, tunggu sholat isyraq, karena capek mengantuk sehingga tidur. Nah, maksudnya ini, tidurnya yang ini jadi ibadah. Paham enggak? Jadi maksudnya adalah amalan yang sudah biasa kita istiqomah lakukan, tapi karena pada saat itu kita tidak bisa capek, tidak bisa tahan mengantuk, kemudian akhirnya tidur, maka tidurnya ini jadi ibadah. Walaupun antum tidur seolah-olah antum dalam keadaan baca Quran, zikir, dan menunggu sholat isyraq. Sebenarnya begitu pemahamannya. Cuman hari ini kita salah paham, adalah saya tidur aja dapat pahala. Padahal itu tidak demikian. Tapi terkait dengan yang katanya tidur, kalau bisa pada saat selesai sholat subuh itu jangan tidur. Makanya
makanya beranjak dari hadis, dari larangan Rasulullah juga seperti itu. Jadi kenalah orang-orang yang lalai dalam ibadahnya. Kalau kita tadi tidur kan memang karena tidak bisa menahan diri daripada kantuk. Nah memang harus tidur, padahal biasanya kita tidak tidur. Tapi karena tidak bisa menahan diri, ini lain. Orang-orang kan memang habis subuh itu tidur, tidak ada amalan. Jadi ada di samping ada larangan Rasulullah tidur itu tidak boleh habis subuh sama habis asar. Memang tidak kena juga hadis ini, akan bernilai ibadah. Karena akan bernilai ibadah bagi siapa? Bagi orang-orang yang tadinya istiqomah mengamalkan amalan-amalan setelah subuh menunggu isyraq. Tapi karena tidak mampu, maka tidurnya ini akan hitung ibadah, gitu maksudnya. Oh berarti ini sebenarnya tidak apa-apa, Ustaz. Maksudnya bukan berarti karena mungkin suatu kebiasaan seperti itu istiqomah. Jadi ketika mungkin ada 1 kali 2 kali habis sholat subuh, saya juga kan sering gitu. Siap, banyak dari diri kita gitu ya. Iya, jadi kan kebiasaan mungkin habis sholat subuh kan masih ngaji, baca Quran, masih sambil tunggu jam 6 baru tidur. Jadi setelah jam 6 baru tidur, gitu kan Ustaz. Iya, jadi sebaiknya memang kalau tidur itu jangan habis subuh, tapi kalau setelah isyraq boleh lah. Tapi kan kita kerja Ibu ya. Jadi tidak mungkin lagi tidur habis isyraq. Sebenarnya tidur yang paling bagus yang disunahkan Rasulullah itu adalah tidur sejenak sebelum zuhur. Ya namanya qailullah. Ya, berarti jam 10 ya Ustaz. Ya, jam 11 hingga 12 tidur sebentar untuk menunggu sholat zuhur. Itu sebenarnya tidur yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan tidur ini, kalau untuk bulan puasa Ustaz, ada nggak waktu tidur yang dianjurkan? Misalnya tidurnya untuk bulan puasa itu jam begini. Justru kalau bulan puasa sebaiknya jangan tidur, perbanyakin ibadah sih sebenarnya. Iya enggak? Harusnya begitu. Kayak gitu Ustaz, siang maksudnya kayak. Ya kalau siang ya itu tadi tetap merujuk kepada kesunahan Rasulullah. Tidurnya Rasulullah itu menjelang zuhur. Sebelum sholat zuhur itu pun beliau cuma sebentar saja, 5-10 menit tidur. Ya kalau kita ya 5 jam. Lebih banyak tidurnya daripada ibadah. Saya juga kayak oh begitu. Saya juga kayak gitu. Iya, jadi seperti itu banyak kita ya itu salah paham tentang hadis naumus shaim ibadatun. Salah mengartikan daripada hadis ini. Padahal seperti itulah tadi seperti yang kita sudah jelaskan. Tidurnya akan bernilai ibadah bagi siapa? Bagi orang-orang yang sudah istiqomah dengan amalan tadi, baca Qur'annya, zikirnya atau amalan-amalan lain menunggu isyraq. Kemudian karena dia tidak sanggup menahan ngantuknya dan akhirnya tertidur, maka tidurnya dihitung ibadah. Seolah-olah dia melaksanakan ibadah yang sudah rutin dia lakukan. Kayak seperti itu. Masya Allah. Baru paham saya. Baru enggak ya? Selama ini tidur kayak banyak. Iya, betul. Jadi seolah-olah ini ibadah ya. Padahal tidur lebih baik tidur baca Quran 1 lembar, tidurnya 1 jam. Berarti kalau dipakai 2 jam tidur itu bisa 2 juz ya kurang lebih. Jadi gitu maksudnya. Jadi mindset kita tadi sekali lagi kita rubah ya. Jangan membandingkan daripada saya main game online mending saya tidur. Jangan, tapi kita ganti daripada saya main game online mending saya baca Quran, sholat sunnah, zikir dan lain sebagainya. Apalagi kan sudah menjelang akhir-akhir bulan puasa kan Ustaz ya. Iya. Kalau 10 hari orang makin sibuk dengan urus kue, baju lebaran, baju baru. Iya. Kue-kuenya sudah disiapkan. Jadi kita ya memang ini sudah menjadi tradisi di mana-mana ya. Tapi kalau para salafus saleh, orang-orang soleh terdahulu justru sedih ketika mau meninggalkan bulan Ramadan. Kita kalau mau mendekati akhir bulan Ramadan kayak bahagia ya. Inilah terbalik kita dengan para orang-orang soleh terdahulu. Orang soleh terdahulu kalau sudah mau akhir bulan Ramadan itu sedihnya minta ampun. Kenapa? Ketakutan mereka muncul jangan sampai mereka tidak berjumpa dengan Ramadan selanjutnya. Kalau kita bahagia, mau lebaran, iya kan? Padahal kalau orang-orang soleh terdahulu tidak demikian, malah mereka sedih. Karena kenapa? Karena akan meninggalkan daripada bulan Ramadan yang belum tentu mereka akan bertemu dengan bulan Ramadan selanjutnya. Aduh, jangan nangis dong. Jadi terharu ya. Jadi seperti itu. Iya, Ustaz, maksudnya bulan Ramadan ini kan 1 tahun itu sekali. Iya, betul sekali. Masya Allah, kita beruntung orang-orang yang masih dikasih kesempatan untuk bertemu bulan suci Ramadan, tapi mungkin saya masih menyia-nyiakan datangnya bulan suci Ramadan. Iya, makanya tadi itu akhirnya termasuk merugilah kita, termasuk saya juga ya. Rugilah kita kalau ketika kita bulan Ramadan kita tidak menjadi harapan yang diharapkan Allah. La'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa, ibadahnya meningkat, ketakutannya kepada Allah lebih kuat lagi dari sebelum Ramadan. Ya mudah-mudahanlah kita semua, berkhusus kita ini dan semua yang mendengarkan ini tergolong orang-orang nantinya mendapatkan peringkat la'allakum tattaqun dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang bertakwa. Gimana puasanya nih?
Alhamdulillah puasanya. Alhamdulillah lancar ya, walaupun dengan lancar. kesibukan ya. Masya Allah kesibukannya. Siap. Yang justru tahun ini padat sekali Siap. kesibukannya. Vaksinasi. Vaksin. Masya Allah. Ini nanti kita bahas vaksin Siap. nanti. Yang selanjutnya Ustaz, kira-kira pada saat bulan suci Ramadan ini Ustaz ya, kita kan menjalankan ibadah puasa ini. Siap. Kira-kira ada tidak hal-hal yang dapat memakruhkan membatalkan Atau mungkin membatalkan. ya, Betul. atau membatalkan Siap. puasa. Ya, Kira-kira ada nggak Ustaz? banyak malah yang Banyak. terjadi di masyarakat yang masyarakat itu tidak tahu ternyata itu membatalkan daripada puasa kita. Salah satunya yang sering kita lakukan adalah korek kuping. Ya. Nah, ini salah satu kebiasaan kita ketika bulan Ramadan, gatal telinga, ambil cotton bud, tusuk, ya. Padahal dalam fikihnya salah satu perkara yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu itu ma yusamma al-jauf. Masuk kepada perkara yang dinamakan jauf, rongga, atau bahasa fikihnya itu ketika masuk ke dalam batinnya. Batin itu sesuatu yang sudah tidak terlihat dalam pandangan mata. Contoh ketika kita wudhu, kita istinsak, itu kan sunnah. Iya. Tapi ketika bulan Ramadan itu dilarang. Karena kenapa? Ketika kita menghirup itu sampai masuk ke dalam dan terasa, itu berarti sudah masuk ke batin, itu bisa membatalkan daripada puasanya. Nah, begitu dengan cotton bud, itu antum masukkan sampai ke batin tuh. Itu membatalkan. Jadi ternyata masuknya itu adalah termasuk perkara yang membatalkan daripada puasa. Masuk cotton bud ke dalam, batal. Kenapa? Karena masuknya sesuatu sampai ke dalam batinnya atau rongga daripada badan kita. Nah, itu membatalkan sehingga puasa. Nah, ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tidak tahu. Ya, kalau tidak tahu sebenarnya dimakfu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika sudah tahu tapi kemudian melalaikan, melakukan daripada apa. Nah, beranjak dari sini termasuk tadi sudah singgung sedikit vaksin. Nah, vaksin ini membatalkan apa enggak? Kan gitu jadi pertanyaannya. Ya. Siap. Jadi begini, ulama mengatakan kalau kemudian disuntiknya itu lewat ini apa sih namanya? Urat nadi. Nah, ini bisa membatalkan karena ini termasuk rongga. Tapi kalau disuntik umumnya disuntik di sini itu tidak membatalkan. Kenapa? Karena masuknya bukan kepada rongga. Beda ya. Kalau contoh orang yang ambeien ketika sakit dimasukkan dawa lewat dubur. Nah, itu membatalkan karena masuk. Nah, kalau disuntik ini ulama mengatakan tidak batal. Kecuali yang disuntikkan vitamin supaya dia kuat untuk puasa. Nah, batal. Karena vitamin itu termasuk bahan makanan yang kemudian masuk ke dalam kita. Nah, sementara vaksinasi ini adalah dawa, obat, ya. Ketika disuntikkan lewat sini bukan lewat rongga, itu tidak membatalkan daripada puasa. Tapi ketika misalnya disuntikan ini vaksin terus berdarah, itu kira-kira gimana? Nah, darah. Atau Nah, ini yang banyak juga masyarakat salah paham ya. Jadi kadang berdarah sedikit jadi mikir ini batal nggak puasa saya, atau nangis batal nggak puasa saya, atau muntah kemarin ya batal nggak puasa. Sebenarnya tidak membatalkan. Darah itu ketika keluar darah itu tidak membatalkan puasa. Makanya donor darah boleh enggak? Boleh. Ada ulama mengatakan boleh. Bekam, tapi makruh. Itu kan darah juga tuh yang keluar. Ya, itu tidak membatalkan, hanya saja makruh. Sebaiknya jangan dilakukan. Maknanya makruh itu dikerjakan tidak apa-apa. Sebaiknya ditinggalkan. Dikerjakan tidak apa-apa, sebaiknya ditinggalkan. Sama seperti apa ya? Rokok ya. Rokok ini kan ikhtilaf ulama, ada yang bilang makruh. Nah, makruh itu masih boleh kita kerjakan, tapi sebaiknya ditinggalkan. Sebaiknya rokoknya ditinggalkan. Atau enggak masuk masjid. Misalnya masuk masjid kan sunahnya kaki kanan. Kalau pakai kaki kiri makruh. Tapi kalau kita masuk masjid kaki kiri berdosa enggak? Enggak berdosa. Cuman sebaiknya jangan pakai kaki kiri. Sebaiknya kaki kanan. Balik lagi kepada darah tadi. Darah itu bukan perkara yang kemudian membatalkan daripada puasa. Begitu juga dengan menangis, itu tidak membatalkan daripada puasa. Ya, muntah, sedikit muntah. Siap. Jadi muntah yang kemudian membatalkan itu adalah muntah yang disengaja, al-qawi amdan, muntah dengan sengaja. Contohnya muntah dengan sengaja, antum ambil sesuatu kemudian dimasukkan di rongganya, kemudian muntah, itu batal. Tapi contohnya kalau kita perjalanan laut, perjalanan udara atau perjalanan darat, kemudian mabuk dan muntah, itu tidak batal. Batal kalau habis muntah minum air putih. Salah paham saya berarti nih. Selama ini itu yang terjadi di masyarakat. Iya, selama ini yang saya tahu dari kecil sampai sekarang saya tahu. Muntah. Kalau muntah itu misalnya kayak ini batal, misalnya kalau batal puasa. Saya naik kendaraan, misalnya naik mobil. Sudah tahu saya ini orangnya muntah,
begitu. Ya, tidak termasuk Tidak. begitu. Jadi terus kalau kita mau perjalanan ke misalnya ke kampungmu, Lombe, Iya. memang harus pulang. Jadi gimana caranya dong? Nanti tengah malam nggak ada mobil. Ya gitu. Jadi maksudnya muntah yang disengaja itu adalah muntah yang memang kita sengaja lakukan. Contohnya memasukkan sesuatu tadi ke dalam langit-langit kita, kemudian akhirnya muntah. Nah, itu muntah yang membatalkan. Jadi kalau ada orang hamil ngidam muntah-muntah itu tidak batal puasanya. Tidak batal. Kan muntah yang tidak disengaja. Gitu. Kecuali habis muntah dia makan coto, batal. Jadi batalnya bukan karena muntah tapi karena makan coto. Bukan batal lagi tuh Ustaz. Iya, oh enak. Lanjut. Iya, siap. Jadi terkait kita tugas Polri nih Ustaz. Siap. Kita kan bulan puasa ini kan masih ada kayak unjuk rasa, Siap. kayak unras, beberapa pengamanan. Siap. Terkadang kan di lapangan anggota ini kan tidak sadarkan diri ada sesuatu hal yang membuat diri kita itu Marah. gitu, Iya, Ustaz. Itu betul. kira-kira gimana Ustaz? Jadi begini, batal enggak puasanya itu dulu lagi ya. Batal puasa atau tidak? Iya, Apalagi kan di bulan betul. suci Ramadan ini. Jadi dalam kitab itu termasuk hal-hal yang dihindari apa? Marah. Ketika bulan puasa marah, berbicara fahsya yang buruk, maki, mencaci atau apa segala macam itu sebaiknya ditinggalkan. Tapi apakah membatalkan puasanya? Tidak membatalkan. Hanya saja nanti berpengaruh dengan pahala puasanya. Makanya ada hadis Nabi SAW, ada orang berpuasa di siang hari tapi yang dia dapatkan hanya lapar dan haus saja. Dari mana itu tadi? Orang yang menggosip, marah-marah, mencaci, memaki. Nah, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang pahalanya secara apa? Secara fikih hukum puasanya sah tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Makanya tadi saya sudah sampaikan di awal, Ramadan ini adalah bulan tarbiyah untuk kita. Pembelajaran untuk kita bagaimana kita yang emosi ini bisa mengkontrol. Makanya dalam kitab itu kalau ada orang bikin kita marah, misalnya Yuli ini marah, bikin saya emosi, itu dalam hati kita berbisik, ini soim, saya adalah orang berpuasa, ini soim, supaya apa? Datang itu sabar. Nah kalau akhirnya enggak juga marah ya enggak apa-apa, manusiawi kita marah kan, tapi puasanya batal enggak? Enggak batal. Enggak batal tapi pahalanya berkurang. Iya, yang tadinya harusnya dapat 100 karena marah mungkin dapat 90. Belum marah dapat 60, menggosip lagi. Jadi akhirnya habis pahala puasanya, tersisanya lapar dan haus saja tadi. Jadi apa yang sebenarnya yang paling baik lah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan? Ibadah tadi sebenarnya. Ibadah. Kita diam saja gitu. Ya sebaiknya perbanyak ibadah. Saya pernah datang di satu negara, itu tepatnya di India ya. Jadi pada saat itu bertepatan dengan bulan Ramadan itu saya terkesan sama orang-orang di sana. Jadi ketika Ramadan itu siang dan malam mereka betul habiskan waktunya untuk ibadah. Baca Quran, berinteraksi kepada orang itu sedikit sekali. Tapi kita tidak bisa lakukan itu. Ya, apalagi dengan kesibukan Ibu Yuni harus terjun ke masyarakat, vaksinasi dan pengamanan dan lain sebagainya, itu tidak bisa kita lakukan seperti itu. Ya minimal ketika tidak ada kesibukan seperti itu, kita banyak habiskan waktu kita untuk ibadah. Nah, ketika kita unjuk rasa, misalnya pengamanan unjuk rasa, apa yang mesti saya perbanyak? Zikir lah. Di samping antum dapat pahala karena tugas, melaksanakan tugas, dalam tugas pun antum dapat double pahala. Apa? Zikir. Iya, orang dalam keadaan lalai mungkin, kita termasuk orang-orang yang akhirnya tidak lalai dalam kerumunan orang-orang yang lalai. Iya kan? Kebanyakan dari, apalagi beredar banyak video ya, ada yang dalam keadaan puasa akhirnya mereka membatalkan puasanya. Jadi kita akhirnya para unjuk rasa ya melakukan seperti itu, banyak video beredar. Jadi akhirnya kita yang dalam tugas pun kita tetap mengingat daripada Allah Ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi perbanyak walaupun sambil pengamanan dalam hati zikir, supaya meredam juga amarah tadi. Tapi kalau akhirnya tidak juga ya manusiawi, keluarkan itu amarah dan akhirnya ya kita tanggung risiko pahala puasa kita mungkin akan di-courting oleh Allah Ta'ala, dari yang harusnya dapat 100 hanya mendapat 50 gitu. Tapi pas puasanya sah, tidak wajib diqodho setelah Ramadan ya. Jadi seperti yang wajib diqodho ketika puasanya itu akhirnya batal. Nah Ustadz, terkait dengan kita kan sudah mau menjumpai akhir Ramadan ini Ustadz. Iya betul. Kira-kira amalan apa saja nih yang bisa kita lakukan untuk 10 malam terakhir bulan suci Ramadan ini? Iya.